Seksio sesarea pada pasien kardiomiopati. Jadi kita harus tahu dulu kardiomiopati itu apa. Kardiomiopati itu adalah salah satu penyebab kematian yang berkaitan dengan kehamilan, yakni sebesar 8%. Ya, kardiomiopati pada kehamilan itu bisa dibagi menjadi yang pertama peripartum kardiomiopati atau PPCM. Kemudian yang kedua adalah dilated hypertrophic obstructive cardiomyopathy atau restrictive, ya. Nah, untuk peripartum cardiomyopathy atau PPCM itu didefinisikan oleh National Institute of Health didasarkan ke dalam 4 kriteria. Yang pertama, kegagalan jantung pada periode 6 bulan akhir kehamilan sampai 5 bulan pasca persalinan. Kemudian yang kedua, tidak ada penyebab yang ditemukan. Yang ketiga, tidak ada penyakit jantung sebelumnya. Dan yang keempat, pada ekokardiografi ditemukan disfungsi ventriker kiri, LV, ya, ejection fraction itu kurang dari 45% dan LVN diastolic dimension lebih dari 2,7 cm per mili kuadrat. PPSM itu adalah 70% dari kematian yang berkaitan dengan kehamilan dengan kardiomiopati. Kematian lebih tinggi itu pada wanita kulit hitam usia kurang dari 35 tahun dan pada kehamilan multiple. PPCM adalah penyebab dilated kardiomiopati. Nah, kemungkinan penyebabnya itu bisa meliputi iskemia, kemudian alkoholis, toksin, defisiensi tiamin, penyakit jaringan, kelainan metabolisme, distrofi neuromuskuler, infeksi virus, atau yang lainnya. Bisa terjadi kegagalan jantung. Nah, pada penderita itu didapatkan lelah, dyspnea, ortopnea, palpitasi, dan juga hemoptisis. Tekanan vena jugularis meningkat, itu didapatkan murmur, regurgitasi, dan galop. Pada gambaran radiologis itu dijumpai kardiomegali dan tanda kegagalan jantung. Kemudian pada EKG dijumpai aritmia dengan perubahan gelombang ST dan T yang non-spesifik. Ekokardiografi itu memperlihatkan dilatasi ventricle atau dilated hypokinetic ventricles. Nah, yang menjadi penyebab PPCM itu tidak diketahui. Mortalitas 15-50%, kematian akibat gagal jantung, aritmia, dan trombemboli. PPCM itu bisa berkaitan dengan hipertensi pulmonal dan kegagalan organ multiple. Ada beberapa prinsip manajemen PPCM, ya. Terapi awal itu seperti manajemen gagal jantung. Itu menurunkan preload dengan restriksi cairan dan garam serta pemberian diuretika. Kemudian menurunkan afterload, yakni dengan pemberian nifedipin, amlodipin, kemudian nitrogliserin, dan juga hidralazin. Kemudian monitoring invasif. Selanjutnya pemberian obat inotropik seperti digoxin, dopamin, kemudian doputamin, milrinone, dan juga beta blockers, ya. Penggunaan defibrilator pada aritmia. Penting pemberian antikoagulan. Kemudian terapi imunosupresif dengan prednisone oral dan azathioprin, yakni 6-8 minggu, itu bisa mengurangi miokarditis dan memperbaiki fungsi ventrikel kiri. Kemudian terapi imunoglobulin intravena itu bisa berhasil pada PPCM. Hemofiltrasi secara rutin bisa berhasil memperbaiki PPCM apabila terapi konvensional itu gagal. Exchange transfusi pada PPCM bisa berhasil. Kemudian transplantasi jantung bisa dilakukan dengan sukses. Yang selanjutnya adalah pilihan anestesi. Nah, pemakaian anestesi epidural adalah pilihan yang terbaik untuk seksio sesarea pada PPCM. Penggunaan anestesi general dipergunakan dengan obat induksi yang cardiostable, misal etomidate.
dan juga dibutuhkan opioid dosis tinggi. Dilaporkan ada satu pasien itu mengalami henti jantung, akan tetapi bisa berhasil dilakukan resusitasi. Kemudian yang selanjutnya adalah hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Nah, atau juga disebut HOCM atau idiopathic hypertrophic subvalvular stenosis, yaitu IHSS ya. Jadi itu adalah penyakit yang ditandai obstructive dynamic LV outflow, itu disebabkan oleh contracting hypertrophic ventricle dan septum selama sistolik. Nah, penyakit ini biasanya tampak pada pasien usia 20 hingga 30 tahun dan terkadang juga pada kehamilan. Pasien dengan HOCM meningkatkan risiko disritmia dan kematian mendadak. Pasien itu bisa asimptomatik atau simptom ringan, yakni palpitasi, dyspnea pada aktivitas, angina, dan sinkop. Beberapa pasien HOCM itu bisa progresif terjadi gagal jantung kongestif klinis, didapatkan LV hipertrofi. HOCM adalah penyakit yang ditransmisi oleh autosomal dominant inheritance. Nah, yang menjadi tanda khas dari penyakit ini itu adalah septum asimetris dan hipertrofi ventricle yang menyebabkan obstruksi dynamic outflow selama sistolik. Nah, obstruksi LV outflow itu disebabkan hipertrofi massa otot pada dasar septum interventrikular. Ini mengakibatkan penurunan ventricle filling selama diastolik. Kontraksi atrium itu menjadi faktor penting pada kenaikan left ventricular and diastolic volume atau LVEDV. Nah, faktor yang mempengaruhi derajat obstruksi adalah LVEDV, kekuatan kontraksi ventricle, dan juga tekanan transmural. Pada kehamilan, penurunan SVR dengan peningkatan HR secara fisiologis itu merugikan HOCM ya. Nah, perubahan fisiologis kehamilan itu ditoleransi dengan baik itu pada pasien dengan HOCM. Tetapi adanya HOCM yang laten itu bisa menyebabkan problem klinis pada kehamilan dan kematian mendadak juga pada kehamilan. Kemudian untuk prinsip manajemen ya, itu yang pertama, monitoring invasif pada pasien yang simptomatis atau pasien dengan aritmia atrial. Kemudian hindari penurunan preload, meningkatkan volume darah dan mempertahankan venous rhythm itu penting untuk bisa memperkecil obstruksi outflow. Kemudian pertahankan juga laju jantung normal dan terapi agresif adanya aritmia atrial. Hindari kenaikan kontraktilitas yang bisa meningkatkan obstruksi dan juga menurunkan curah jantung. Nah, beta blocker juga dapat berguna pada HOCM untuk mengatasi obstruksi LV outflow dengan menurunkan kontraksi jantung dan juga laju jantung. Akan tetapi beta blocker itu menyebabkan bradycardia janin dan intrauterine growth restriction atau IUGR. Esmolol itu bisa menyebabkan hipotonia, hipotensi, hipoglikemi, dan bradikardi pada kelahiran bayi pada ibu hamil dengan HOCM yang diterapi esmolol. Bisa dipilih labetalol itu sebesar 0,25 mg sampai 1 mg per kg/Pp. Juga menghindari penurunan mendadak SVR, kemudian juga terapi hipotensi dengan alpha agonis misalnya seperti phenylephrine atau metaraminol. Hindari juga epidrin karena dapat meningkatkan obstruksi dinamik. Kemudian untuk pilihan anestesi, epidural dan combined spinal epidural atau CSE itu bisa digunakan untuk analgesia pada persalinan. Bisa mengurangi kenaikan laju jantung dan kontraktilitas akibat pelepasan katekolamin endogen pada persalinan karena nyeri dan cemas. Hipotensi diterapi dengan phenylephrine yaitu 50 UG incremental, sedangkan epidrin itu merupakan kontraindikasi.
Nah, anestesi umum itu bisa dipakai untuk seksio sesaria pada pasien dengan HOCM. Anestesi umum bisa menurunkan kontraksi miokard. Nah, maka dari itu harus hati-hati untuk menghindari penurunan mendadak dari resistensi vaskular sistemik. Dengan anestesi epidural secara titrasi seksio sesarea pada pasien dengan HOCM, hindari penggunaan anestesi spinal yang single shot. Nah, pemberian oksitosin itu juga bisa menyebabkan takikardi dan hipotensi, itu bisa menjadi problem pada pasien dengan HOCM. Akan tetapi dengan oksitosin melalui infus itu bisa ditoleransi dengan baik. Postpartum bisa terjadi edema paru, maka dari itu perlu monitoring yang ketat, yakni selama 48 hingga 72 jam postpartum.